Saya saat bangkrut itu meninggalkan hutang 14 miliar. Itu yang hobinya otomotif pasti gitu. Iya. Lebih baik minta maaf Daripada minta izin. mental untuk menghadapi kegagalan, Iya. mental dalam menghadapi masalah. Jadi memang ngejaga kesehatan itu tuh jadi concern saya sekarang. Hah, Karena kan kita 40 nih. belum saya. Tahun depan tungguin aja. Been there, done that. Jadi memang suatu hari nanti kayak si Babe ini umur 70 ya. Sakit yang diderita seseorang di usia tertentu itu karena gaya hidupnya beberapa tahun ke belakang. Betul banget. Jadi sakit-sakit kita sekarang nih misalkan 40 apa sih, asam urat, kolesterol. Itu teh kita di masa remaja yang masih makan sembarangan. Betul. Akumulasi. Akumulasi. Kerasan ayeuna. Kerasa ayeuna. Lebih bingung lagi kalau berobat nggak punya duit. Oh iya benar-benar. Pernah ngelihat orang nggak bisa, atau di TikTok gitu-gitu ya. Ada orang yang tahu nggak, bapak bawa anaknya ke rumah sakit nggak bisa berobat karena nggak punya Digendong, biaya, digendong. Itu teh sakit sih. Pisan. Banget pasti. Banget. Pasti. Apalagi anak ya. Apalagi anak. Kita ke orang tua aja ngelihat kita nggak bisa bantu orang tua tuh sedihnya luar biasa kan. Betul. Pas lihat anak itu, aduh. Itu perasaan yang mirip tapi beda ya. Iya. Iya. Bener banget. Sama, ada orang tua, anak bagian dari keluarga. Tapi anak katanya, walaupun saya belum ada anak ya, tapi kebayang Betul. kalau anak yang sakit. Nah, ini kaitannya juga dengan kemampuan kita pada akhirnya menjaga keluarga kita nih Kang. Bagaimana kita punya kemampuan untuk bisa menjaga, karena kesehatan menjadi mahal saat kita sakit. Ada yang ngomong gitu. Bener. Saat kita sehat kan, kita sehat mah Ya mahal tuh biaya untuk berobatnya kan. berobatnya. Kalau dalam kondisi sehat apa itu kesehatan? Nah, Sambil makan, minum segala. jadi kalau saya sebenarnya agak bukan antipati ya, agak menghindari juga memilah. Oh ini makanan sehat, oh ini makanan Oh, oke. sehat. Saya sih agak-agak anti. Kenapa? Dan semua makanan mah sehat Pada dasarnya. pada dasarnya. Cuman kita lebay apa enggak konsumsi makanan Jangan gitu. berlebih. Nah, itu. Segala sesuatu yang berlebih itu nggak baik. Nah itu. Oh, Sekarang kita terus-terusan nih. Hmm. Sayur terus. Ya. Asam urat. Enggak juga. Asam urat. Asam urat bisa. Karena ijo-ijo terus kan. Betul. Jat purin kan. Ngasih Tadi saya mau ngomong klorofil tapi salah. Zat purin. Klorofil Yang buat bikin fotosintesis. Iya yang bikin asam urat kan Iya, purin iya. kan. Terus-terusan gitu. Nggak sehat. Ya sehat. Kebanyakan daging Sama juga sama. kolesterol. Kolesterol. Artinya semuanya harus Pas pas sesuai ukurannya. semua. Rumus kehidupan itu kan cukup. Cukup tidak berlebih. Nah, ini sekarang saya alami saat ngantar-ngantar orang tua gitu ya. Kebetulan Babe ini sakitnya lumayan serius. Tapi kebantu sama yang namanya BPJS. Iya benar. Nah, BPJS ini bukan tentang kita membahas BPJS bagus atau tidak, tapi kebetulan beberapa orang terbantu. Ya. Ada teman saya juga melahirkan cuman bayar 20 sekian ribu, melahirkan normal di rumah sakit. Temen saya harusnya bayar 128 juta. Sakit apa itu? Ibunya, almarhumah ibunya, awalnya diabetes, Oke. rembet ke jantung sampai meninggal lah. Ya. Pas tindakan segala macam, pulang dari rumah sakit, tagihannya 128 juta. 128. Free semua. Semuanya di cover. Semuanya di cover. Selama BPJS-nya Aktif. Iuran lah. Iuran. Iuran, Jadi iuran. jangan ngomong wah apa BPJS Tapi saya bayar. ngeliat, saya pelajari ya. Ya. Jadi BPJS pun kalaupun kita nggak pakai, itu tuh kita ngebantu orang lain yang sakit. Betul. Karena subsidi silang konsepnya. Iya. Semuanya mengumpulkan dana, ada yang kepake, ada yang tidak. Sama kayak pajak. Jadi kita Iya, tuh bener, bayar, bener. mungkin dampaknya nggak langsung, tapi jalan di daerah mana diperbaiki, orang lain ngerasain bayar manfaatnya. Sudah dong, NPWP lapor. Lapor. Maret kan ya? Maret. Udah. Iya takut lupa kita nih Lupa. lapor pajak. Badan April. Oh iya badan April tuh, April. bisnisnya tuh. Sudah diurus. Iya, sudah diurus. bagus. Pakai konsultan pajak atau sendiri? Konsultan. Nggak Ribet ya ngerti kalau lah, sendiri ya? nggak ngerti. Ada PPHY. Aduh, dipotong ini. Coba potong lah, asal Kalau punggung. bisa potong semua. Jangan dong. Bayar pajak lah. Bayar pajak. Iuran BPJS, kalaupun Iya. kita nggak pakai, kita bantu orang yang sakit, ya kan? Itu BPJS, tapi ada juga asuransi mandiri. Asuransi mandiri. Bukan bank ya, bukan bank. Pilihan lah. Silakan. Tapi Mau double pentingnya- silakan juga. Silakan, selama kita tahu manfaatnya. Ya. Nah, beberapa orang diuntungkan nih. Kalau kerja di sebuah perusahaan, karyawan, BPJS-nya dibayarin kantor.
Oh iya, Ya kan ya? di kita juga gitu. Artinya pegawai dibayarin sama kantor. Betul. Nah, saat kita menjadi bukan seorang karyawan, berarti kita harus dana mandiri nih. Jangan lupa tiap bulan tuh dibayar. Bayar lah. Sekalinya skip sebulan Aduh, repot dan kejadian sesuatu susah, nyesel. Gimana? Kenapa saya nggak bayar iuran kemarin ya? Nah, makanya padahal cuman berapa misalnya 60.000 berapa? 60 kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Sekarang 110 apa 150-an. Iya. Nah, makanya banyak orang memilih jadi karyawan salah satunya karena beberapa hal ditanggung perusahaan. Iya. Karena gue terlalu ribet nih mikirin ini sendiri udahlah jadi karyawan. Gitu. Nah, buat teman-teman pengusaha yang punya karyawan bayarin lah BPJS. Nah, cat. Nggak rugi lah, nggak rugi. Dan kalau itu hitungan secara matematis iya kita ngeluarin lebih. Ya. Cuman kan kita bantu orang gitu loh. Selain bantu dari sisi profesionalisme kerja, karyawan sehat, kerjaan optimal. Nah, itu. Kalau ternyata terjadi apa-apa gitu kan. Iya. Kecelakaan kerja apa gitu loh. Bener. Nah ini bahkan dilindungi sama undang-undang kan. Iya. Artinya kalau kita ngelihat secara fungsi kesejahteraan karyawan, ada 2 angle nih. Buat karyawan menuntut ke perusahaan. Betul. Wah, kesehatan saya penting nih. Buat perusahaan harus punya angle ya karyawan tuh aset. Iya, karena di beberapa perusahaan luar negeri karyawan tuh dimasukin ke aset loh. Iya. Di neraca loh. Yes. Di neraca dimasukin. Walaupun itu manusia ya. Iya, intangible asset. Intangible asset tapi ya. dimasukin. Bahkan mereka tuh bener-bener bikin sekarang kan istilahnya bukan disebutnya human capital management kan, bukan lagi human resource. Oh, ini saya baru tahu nih. Lebih ke human capital. Jadi Karena aset. dianggap sebagai aset. Kenapa hanya di luar negeri ya kan? Kenapa kita Tapi enggak? sekarang di kita udah mulai. Beberapa perusahaan. Lumayan banyak sih. Cuman data persisnya berapa saya nggak tahu ya. Cuman kita juga sekarang lagi mulai nih. Artinya sense perusahaan sudah mulai nih bahwa melihat karyawan sebagai aset. Artinya aset harus dipelihara. Tapi ada aja tuh perusahaan yang dengan gampangnya ngelepas karyawan mah ada aja. Kan baik lagi ke mental ya. Nah, Karakter. Okay. Benar. Karakter si pengusahanya gimana gitu loh. Karakter pengusaha ngebentuk culture perusahaan. Kalau perusahaannya memang pengusaha sukanya gitu, si perusahaan itu akan jadi karakternya yang dipengen sama si pengusaha. Pengusahanya merah, perusahaan bakal jadi merah. Nah, yes. Pengusahanya biru bakal jadi biru. Ini bukan partai kan? Enggak, bukan. Makanya saya sebutin yang kedua. Tadi saya sempat skip kan. Makanya harus ada warna lain. Biar gak dikira saya merah. Iya atau gitu. biru. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Di bilik suara semuanya mungkin. Mungkin banget. Udah dikasih duit pun nggak tahu nyoblos yang mana. Benar, makanya apa itu money politik. aduh, kurang gede lah. Hancur sekali itu yang money politik. Nah, ini makanya Kang kalau kita ngomongin plus minus dari suatu pilihan hidup ya. Ya. Menjadi karyawan ada plus minusnya, menjadi seorang pebisnis ada plus minusnya. Betul. Tapi di sini kita mau coba ngobrolin tentang bisnis. Kenapa bisnis? Karena barusan saya lihat beberapa artikel ya. Kalau kita nyari beberapa artikel di googling aja ya. Tulis aja nih misalkan karyawan versus pengusaha atau wirausaha. Banyak banget tuh. Banyak banget. Ada beberapa artikel yang ternyata ada satu headline yang saya suka judulnya. Mana yang lebih cocok buat kamu. Jadi bukan baik atau buruk. Benar banget itu. Mana yang lebih cocok buat kamu. Beberapa artikel ngeluarin headline itu. Setuju gak Kang? Mana yang lebih cocok? Kenapa gitu? Karena semuanya punya plus minus masing-masing. Harus sesuai dengan passion kita. Passion kita jadi pengusaha, jadi pengusaha. Passion kita jadi pegawai, ya jadi pegawai aja. Kalau dipaksain gimana sih biasanya? Sesuatu yang dipaksain gimana coba? Pasti ya, gak enak. Gak enak. Jalannya gak pakai hati. Gak pakai hati. Banyak kok jadi pegawai juga setengah hati banyak. Iya. Jadi pengusaha yang setengah hati juga banyak. Banyak. Ya kan? Iya. Jadi memang harus full aja. Jangan setengah-setengah. Masing-masing punya plus minusnya nih. Masing-masing ya. Jadi karyawan pilihan silakan. Iya. Kalau mau jadi seorang wirausaha silakan. Semuanya bagus lah. Bisa dipelajari. Pasti bisa dipelajari untuk menjadi. Ya bisa lah. Semua hal itu kan di dunia ini apa sih yang nggak bisa dipelajarin? Berawal dari teori nih ya. Berawal dari teori. Ini kalau ngomongin teori sama praktek, ngomongin telur sama ayam duluan mana nih? Iya. Kalau kita ngomongin sosok-sosok pengusaha sukses, let's say Hairul Tanjung, Om Bob Sadino, mereka bukan pelaku teori, mereka nyemplung, bikin, set, jadi. Baru di situ mereka punya rangkaian teori buat di share. Ternyata harus gini. Ada orang yang harus berangkat dari Belajar kuliah dulu. nih. Sampai S1, S2
S3 makanya kan batuk S S3 tuh. Terus Dapat teori banyak, baru mencoba nyemplung. Hasilnya beda-beda. Beda-beda. Bukan kebanyakan sih, ada sebagian yang belajar dulu terus nyemplung, Oke. tapi skip mempelajari tentang di lapangan seperti apa sih. Iya, paham. Gagal. Even itu S3 sekalipun. Iya. Saya tidak mengecilkan yang S3 ya. Iya. Sekolah S3 teh susah, saya cuma S1. Tapi di saat kita pengen mempelajari sesuatu, kita juga harus melihat kondisi di lapangan seperti apa sih. Apakah yang kita pelajari di kelas itu applicable nggak di lapangan gitu. Itu dia kenapa kalau misalkan kita lihat di interview sama HRD, ternyata HRD lebih prefer S1 pengalaman 5 tahun daripada S2 belum punya pengalaman. Iya, betul. Karena pernah nyemplung. Iya, betul. Menurut Kang Tito nih ya, faktor apa yang membuat perusahaan nih lebih memilih orang yang berpengalaman daripada punya skill akademik tinggi? Ini tergantung juga sih. Si perusahaan ini pengen instan atau pengen dia juga ikut terlibat untuk develop si perusahaan, si karyawannya. Oke. Kalau sekarang kan bukan sekarang sih, dari dulu udah ada tuh namanya manajemen trainee. Untuk mewadahi orang-orang fresh graduate yang lack of pengalaman, diwadahi dulu di situ. Karena kan kalau di manajemen trainee itu semua bagian dipelajari sama dia kan. Dia nyemplung dulu nih. Ya, dari mulai keuangan sampai ke marketing dia harus terlibat di situ biasanya setahun. Nanti bahkan bisa nggak lulus. Nggak lulus kalau tidak menguasai. Betul. Walaupun secara akademis oke nih. Ya, itu sebenarnya kalau dari segi perusahaan kan kadang-kadang ada kerugian ya. Kita udah gaji selama setahun itu, tapi perusahaan ini si orang ini ternyata tidak cocok. Ya nggak apa-apa. Kalau saya ya nggak masalah juga gitu loh. Karena kan akhirnya kebuktian setelah setahun ini, memang bukan. Iya, daripada kita udah kontrak atau kita angkat pegawai, ternyata tidak cocok kan lebih susah lagi kan. Jadi mendingan sudahlah gitu. Karena mungkin aja ternyata orang itu cocoknya jadi pengusaha, bukan jadi karyawan. Bisa dong. Bisa jadi. Karena dia belum menemukan aja jati diri dia apa gitu. Iya. Nah makanya pengalaman orang-orang yang ingin memulai usaha itu tuh macam-macam nih Kang. Ada orang yang kalau kita ngomongin pengusaha nih ya, ada yang diwariskan keluarga. Minum ya. Silakan. Diwariskan keluarga, meneruskan ada. Ada yang meneruskan itu karena akhirnya jadi passion karena tuntutan atau memang keinginan ada. Ada juga yang dia harus memulai dari nol dengan ceritanya dari susah, pernah gagal, ada. Nah, pengusaha ini kan pada akhirnya mereka itu adalah pilihan hidup mereka. Gitu. Pilihan hidup dan kondisi hidup yang harus diterima sama dia. Harus diterima. Nah, kita ngomongin sekarang lebih spesifik ke pengusaha nih ya. Pengusaha menurut Kang Tito nih ya, mental apa yang harus dipunya, baik dia belajar teori dulu atau pernah nyemplung dulu. Mental dasar apa kalau pengen menjadi seorang pengusaha? Ini sekalian saya catat, saya juga pengen. Gagal wae. Mental dasarnya itu ya mental harus tough, harus kuat. Jadi kalau ditanya mental ya mental. Mental kan nggak bisa kita pilah-pilah juga kan, menurut saya nih ya. Jadi ya harus disiapin mental untuk menghadapi kegagalan, mental dalam menghadapi masalah. Itunya harus betul-betul dipersiapkan sebagai mental pengusaha gitu. Karena pengusaha itu, kalau ini kita tidak membandingkan baik buruk sekali lagi ya. Karyawan dia punya spesialisasi di bidangnya. Betul. Misalkan orang marketing ya, maka mental dia adalah paham marketing, tahu marketing. Pengusaha, no, A sampai Z. Iya. Meskipun tidak expert ya, tapi dia harus mengetahui. Kayak istilahnya seorang pengusaha itu harus on the business, jangan in the business. On the business. Harus on the business. Dia nguasain gitu loh. Keuangan, marketing, human resource atau human capital, ya kan? Atau operation gitu. Apapun itu. Jadi minimal dia itu di saat ada masalah dia tahu harus penyelesaiannya seperti apa. Karena dia bisa identifikasi kan. Plus juga kalau ada sesuatu yang dia dibodohin sama karyawannya, ditipu sama karyawan, dia tahu juga gitu loh. Karena pada akhirnya karyawan pun akan nanyanya ke atasannya kan? Iyalah. Pada akhirnya di saat dia mentok. Ya. Ini kita jangan langsung mikir sebuah perusahaan besar ya. Kita ngomong dari usaha kecil aja dulu. Mikro aja dulu. Ya, let's say 5 orang lah pegawai gitu. 5 orang pegawai. 2 orang lah pegawai.
dia punya usaha rumah makan gitu misalkan ya. Iya. Rumah makan rendang gitu misalkan. Oh, cita-cita. Amin. Iyain aja Tapi dulu. harus dari hati juga. Iya, kan? belum. Sial, diserang wae ti arah gitu. Jadi katakanlah punya usaha kecil, warung makan, Iya. karyawan 2. Itu pun mungkin hanya bentuk organisasinya aja yang simpel. Betul. Beda sama perusahaan besar, tapi konsep wirausahanya sama itu Kang ya. Core-nya sama. Core-nya sama ya. Core-nya sama. Ada yang kan gini. Kecil nih pegawainya cuma 2 misalnya. Berarti kan dia mendelegasikan ke karyawan tuh beberapa tugas aja kan? Ya, Ya kan? betul. Semakin besar berarti semakin banyak dia delegasinya. Iya. Misalkan dari segi operasional dengan 2 orang ini udah deh. Operasional berarti sama orang ini. Oke. Atau bisa jadi operasional saya deh, tapi kamu urusin keuangan ya. Keuangan, iya. Laporan keuangannya misalkan. Iya. Oke. Kan bisa juga kayak gitu. Jadi pendelegasian kan karyawan itu untuk membantu kita menjalankan bisnis kan gitu. Iya. Di saat kita punya karyawan tapi kita nggak maintain kan juga. Iya. Jadi, artinya ya memang kalau ingin menjadi pengusaha better menguasai semuanya walaupun tidak ekspertis di semua bidang. Tahu aja minimal. aja. Nah, orang yang kayak Om Bob Sadino, Om Hairul Tanjung gitu ya. Aduh manggil Om. Akrab. Iya, mudah-mudahan. Kak Putri Tanjung kalau Udah nikah. iya, sial. Kita juga udah nikah lagi, nggak usah ngomong ya sudahlah. Nah, maksudnya ternyata tidak melulu semuanya harus berangkat dari pengetahuan yang cukup. Gua harus punya ilmunya dulu, pengen jadi pengusaha. Ya betul. Dan kadang-kadang pengusaha itu depan karyawan so tahu aja dulu. Iya. Ada juga memilih seperti itu. Biar gua nggak kelihatan bego nih depan karyawan. Udah gue yang penting tahu aja dulu. Toh anak gua Belajarnya pasti akan oke. Iya, belajarnya belakangan di saat meeting nih. So tahu aja dulu. Oke. Nanti habis itu kan dia bisa juga belajar di belakang kan. Tapi so tahu yang bertanggung jawab nih ya. Iya, yang terukur. dalam artian positif ya. Iya, Dalam artian positif. iya. Jangan juga so tahu terus-terusan ya. Hilang juga harga diri depan karyawan kan. Nih bos so tahu-tahu tapi ternyata nggak tahu juga kan. Padahal gue lebih tahu lagi Iya. gitu. Oke, nah artinya kita ngomongin pengusaha ini kan ada suka dukanya nih. Kita ngomongin Iya, pasti. perjalanan seorang Tito yang sampai di hari ini. Ya. Sebenarnya sekarang berarti bisnis lebih kemana sih Kang? Kuliner. Sekarang lagi nyoba ini sih, Apa tuh? di lingkungan pengolahan limbah. Oh, pengolahan limbah. Lagi belajar. Biar apa Kang? Belajar pengolahan limbah. Gak banyak loh orang terjun ke bidang ini. Jujurnya Hah? ada duitnya. Oh iya, pengusaha mindsetnya adalah harus tentang profit. Ya, Karena ini adalah tentang pragmatisnya gitu ya. Yang kedua itu kan ya minimal kita ada kontribusi sedikit lah di bidang lingkungan. Karena banyak juga ternyata masalah di lingkungan itu gitu, terutama di kita ya. Pengelolaan sampah nih. Limbah apa sih? Limbah. Kalau sekarang saya lagi cobanya limbah cair B3 sama limbah medis. Gila, B3 itu apa? Limbah yang dihasilkan yang B3 itu yang berbahaya lah. Oh, oke. Biohazard ada. Ya gitu, pokoknya chemical lah. Chemical. Oh, ternyata ada duitnya itu. Gede banget. Serius. Nah, ini celah pengusaha nih. Dan Bisa pemainnya gua baca masih dulu sedikit. Pemainnya masih sedikit serius. Oh gitu. Pemainnya masih sedikit banget. Duitnya gede banget. Dan gak kelihatan, maksudnya teknologi kan. Iya. Teknologi kan gak bisa diukur. Ini gak apa-apa dikasih ke orang-orang nonton. Gak apa-apa. Asik. Rezeki mau udah diatur. Iya, itu dia. Cuman pemain-pemain yang gede gak tahu nih. Iya. Bilang lah. Baru mulai udah bilang-bilang katanya. Ya kali yang gede-gede ngalah lah. Bagi-bagi lah. Bagi-bagi lah. Oh, jadi artinya secara bisnis salah satu yang harus dimiliki pengusaha adalah bisa membaca ini potensial untuk bisnis atau tidak ya. Insting. Dilatih Instingnya dong. harus- Itu nggak ada teorinya itu. Nggak ada yang ngajarin insting tuh, nggak ada. Based on experience. Based on experience. Dan kita harus tahu bahwa oh itu tuh yang namanya insting gitu. Oh, untuk memahami itu insting gimana Kang? Ini agak Ini sulit kata hati, insting tuh kata hati. Iya gitu. Dan kadang bisa berlawanan dari logika loh. Atau mungkin bisa salah. Bisa salah. Ya insting tuh kan bisa benar bisa salah. Iya. Tapi ya kalau bahasa umumnya kata hati lah. Hmm. Tapi kalau di bisnis biasanya insting bisnis kan gitu. Misalkan nih pasangan kita ngomong, "Pak nggak usah ini Mang, tapi insting kita kudu ya mah." Ribut tapi itu. Nah, maaf nih kita nggak ngomong ke arah rumah tangga ya. Iya. Tapi maksudnya gini, gak cuma pasangan ya, misalnya Iya. tim kita nih, Partner bisnis aja. partner bisnis. Kadang instingnya berbeda gitu loh. Iya. Kata dia setelah analisa, oh ini enggak nih. Tapi bisa jadi ya insting itu benar berbeda dengan analisanya gitu. Oh, oke. Secara analisa Data. teori
data. Ya. Ini nggak profitable nih. Tapi dia bilang enggak ini bisa jadi duit nih bisnis itu. Pak, tapi datanya enggak loh. Iya, bisa jadi Insting perlawanan. bisa. Dan bener banyak Kebuktian. Iya, banyak banget. Oh ya. Banyak banget. Di saya juga kebuktian gitu beberapa kali. Serius. Tapi ada juga ya di saat insting saya bilang ini jalan nih ternyata gagal. Ada juga. Iya, karena itu dia ujungnya insting ya salah atau benar. Iya. Kalau insting mah sudah jelas salah atau benar gitu ya. Nah nanti kan si insting ini ya base-nya on data sebetulnya gitu. Tapi data itu tidak juga bisa dijadikan tolak ukur 100%. Ujung-ujungnya insting. Kalau kita ngomongin orang yang percaya data ya pasti akan ke data nih. Ya, orang eksak. Orang eksak. Eksakta adalah orang data. 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul. Fix itu mah. Fix. Tapi saat dia bukan seorang mental entrepreneur, dia adalah seorang penyaji data, dia pasti akan tidak. Ya. Cenderungnya seperti itu. Nah, insting ini nih yang itu. Si benda bernama insting ini. Mahal ini. Mahal banget. Itu kan gini, tidak semua orang bisa memahami apakah itu insting atau hanya ego pada akhirnya nih. Ya makanya dilatih. Harus jatuh dulu pun mungkin ya. Iya. Insting tuh semakin terasa oleh pengalaman. Terasa. Pengalaman itu kan harus dilakuin dulu. Iya. Bener gak? Iya. Kalau kita nggak ngalamin ya bukan pengalaman namanya. Dan kalaupun mengambil pengalaman dengan langkah yang salah, terukur resikonya. Ya, ada manajemen risiko. Manajemen risiko. Turunannya lagi tuh manajemen risiko gitu. Di saat kita mutusin, di saat kita gagal nih, kita punya suspensi apa nih? Gitu. Ya, probabilitas gagalnya berapa persen, ruginya berapa? Ya intinya kan ujung-ujungnya berapa duit yang kita masukin di situ nih? Iya. Kita bakal jebol apa enggak? Gitu. Iya, dan berapa potensi dimarahin istri ya? Tapi prinsip saya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau minta izin dulu, mobil tadi modif-modif. Oh, kesana. Otomotif larinya. Oke. Kalau orang otomotif tuh yang hobinya otomotif pasti Iya, gitu. iya. Lebih baik minta maaf Daripada minta izin. Izin sama keluar, birokrasi. panjang. Padahal cuma 1 orang yang dimintai tanda tangan. Aduh, mudah-mudahan ini gak nonton ya. Nonton istri kayaknya. saya. Jangan dikasih linknya yang ini ya. Aduh. Oke. Ini sedikit ya. Iya. Buat hiburan nih. Dulu Iya. kan istri saya belum paham kan hobi saya salah satunya Otomotif. Nah, suatu saat saya tuh udah modif mobil nih. Iya. Gak mahal-mahal banget sebetulnya. Ayah nggak mahal versi orang yang melakukan mah. Pret lah. Saya diam-diam aja kan. Suatu saat ada touring nih ke Malang. Nah pas hari touring itu siangnya ada lomba Lomba apa nih? balap. Oke. Saat balap saya menang juara 2 nih. Oke. Istri saya sebelahnya itu orang yang kalah. Hah? Istrinya teman saya yang kalah lomba. Oke. Pas pengumuman penyerahan piala, si istrinya teman saya ini nyeletuk. Pantes aja si Om Titong mah menang. Mobilnya kan udah pasang ini. Terus segini harganya. Nyampe kamar, istri saya interogasi. Duduk. Saya sebagai pemimpin rumah tangga tidak terima. Tapi beliau yang mengatur pemimpin rumah tangga. Akhirnya saya duduk. Katanya udah modif mobil nih habis sekian. Iya. Enggak, itu mah. Iya, Udah percaya tuh istri saya. Oh, percaya. Masih percaya. Termakan ya. Masih percaya. Oke, jalan nih pulang. Kan pakai rakom tuh pergi. Om Tito pakai dastek. Wah, istri saya kan semakin penasaran. Di mobil kan ada alatnya tuh mereknya. Aduh. Dia browsing. Dia browsing. Ini bener itu kan. Ini dia standa itu. Aduh, saya bilang iya maaf ya. Iya, runtuh harga diri itu. Wibawa runtuh semua tuh ya. Lagi nyetir Iya. bergetar. Aduh, pulangnya ke mall. Berarti episode berikutnya kita undang ya? Undang. Tapi obatnya ke mall. Obatnya ke mall. Iya, kebetulan memang salah satu obat menyembuhkan hati wanita adalah nge-treat dia Iya. yang dia suka. Di saat Betul. kita sudah ketahuan, Iya. dia ada kemauan, turutin saja. Kalau saya pengen beli mallnya kan? Amin. Mau apa? Mau mall, beli. Nggak ada uangnya, cari. Kamu udah beli. Ya gitu. Iya. Gimana tadi? Iya, ini
tentang insting tadi Iya, kita kembali ya. Insting yang kemungkinannya bisa benar bisa salah. Iya. Dan itu harus dilatih pada akhirnya. Iya, Tapi ada juga akhirnya orang melihat karena ngerasa saya nggak punya insting, saya nggak mau jadi pengusaha lah. Karena dia ngerasa tumpul di sana gitu. Tapi ada juga yo Hah? pegawai yang instingnya tuh insting pengusaha, tapi dia nggak mau jadi pengusaha. Alasannya? Oh ya. Ya dia nggak Misal, mau ngambil risiko. Dia risk takernya yang rendah lah. Oh, bukan risk taker bahkan. Ada juga loh banyak. Biasanya jadi ya tapi biasanya orang-orang kayak gitu jadi pentolan di perusahaannya. Ya, maksudnya tapi kan kalau bukan risk taker dia cenderung Ya kan dia mengalihkan resikonya ke si bos ya. Oh, oke, tapi data yang dia sajikan valid nih misalkan atau Valid. insting dia juga dia sampaikan kan? Ada loh banyak loh kayak gitu. Oh iya, Banyak di perusahaan ada yang gitu nggak kan? di perusahaan kita. Perusahaan ada. Ada. Langsung siapa ya? Siapa? Rahasia. Sasa, mana? Bisa minta naik gaji. Ya pasti kurang. Biar mereka menerka. Oke, ini karena insting menurut saya jadi salah satu bisa jadi suka, bisa jadi duka pengalaman jadi seorang pengusaha. Ya. Insting yang terlalu sering menggunakan insting dan terlalu sering salah mengambil keputusan karena insting membuat orang juga jadi malas menjadi pengusaha, bisa dong. Bisa. Nah biasanya orang kayak gitu tuh dia yang terlalu percaya sama instingnya tanpa melihat data. Artinya harus selalu dicombine ya. Ya pertama pasti data dulu yang dilihat lah. Ah, Datanya seperti apa nih? terukur data tuh. Tetap harus punya data. Data tuh bukan nggak penting, cuman Oke. pada ujungnya yang nentuin ini jalan apa enggak. Biasanya seorang pengusaha tuh insting dia gitu. Dan misalkan satu peristiwa nih instingnya salah, jangan menyerah, coba lagi. Coba lagi, karena banyak yang disebut mental pengusaha tuh, yaitu di saat dia ada masalah atau usahanya tidak berhasil, dia nyerah. Padahal baru sekali. Baru sekali. Nah itu yang biasanya nggak yang orang sebut punya mental pengusaha apa enggak. Kalau yang punya mental pengusaha di saat dia gagal, udah coba lagi dengan menjadikan si kegagalan itu sebagai pelajaran dia di kemudian hari. Oh, jadi baru sekali gagal berhenti aja. Ayo siapa lagi? Ayo. Yang merasa Siapa lagi? siapa? Tapi bener loh kan gitu. Lambat laun terus kita. Berapa kali ngalamin kegagalan? Saya? Ya. Kalau yang terbesar mah sekali. Rugi apa tuh? Bangkrut, sampai bangkrut, dalam tahapan bangkrut. Sebut angka dong. Biar terukur, maksudnya cuma 3 juta gitu kan, beda dong. Kita ngomong mental nih. Saya saat bangkrut itu meninggalkan hutang 14 miliar. Aset dagang saya nggak nyampe 10 miliar. Asetnya nggak nyampe. Nggak nyampe. Hutangnya 14. 14. Itu apa bisnis rendang waktu itu? Cimol. 14 M kan? Ya, waktu saya bangkrut saya ninggalin hutang 14 miliar. Hutang. Artinya hutang harus dibayar dong. Sedangkan aset di bawah 10. Iya. Kalaupun itu aset semua dipakai untuk membayar hutang, tetap kurang. Iya. Oke. Kebayang nggak? 14 M. Iya. Oke, itu yang terbesar. Yang terbesar. Tapi kejatuhan-kejatuhan kecil yang membangun Ada. Kemarin juga saya ada baru-baru invest 100 juta gagal, ada. apa tuh? Tambak udang ya? Lele. Ada, saya invest di kuliner juga. Oh, kalau invest berarti nggak ngejalanin ya? Cuman Ya, chipin aja. Ya, ada yang sempat ngejalanin juga ada. Ya bareng-bareng sih. Oke, Pada 100 akhirnya, juta. Ya bisnis tidak sesuai dengan rencana. Belum nggak tutup sih, cuman ya saya anggap ya udahlah. Ya udah, karena memang sepertinya itu berhenti saat kita tahu berhenti penting gak sih kan? Saat ini mah moal. Iyalah, penting banget. Daripada Penting gambling banget lagi. untuk tahu kapan harus kita berhenti. Penting banget. Dan Jangan terus-terusan. Kan gini, di saat kita misalkan usaha kita kan ada juga ya si tren sekarang itu, si bisnisnya itu 4 tahun berturut-turut mengalami kerugian, ada juga. Tapi di tahun ke-6 atau tahun ke-5 dia baru profit gitu. wow. Gojek sampai tahun ini aja masih rugi. Iya. Spotify yang premium cuman 1/10 orang. Sisanya gratis. Sisanya gratis, ada lagu Fatin iklan sampo di dalamnya. Makanya premium dong. Oh iya? Serius. Tahu, Cuma kok 10%. Kok tahu? Data. Sebagai insan podcast ya. Saya premium cuma dipakai 4 gadget. Family kan. Di saat yang lain style saya nggak bisa.
Keluarga. Keluarga. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Apalagi nyonya. Saya mau langganan 4 gak dipakai jarang-jarang ya udah. Iya, 10%. Ya artinya bisnis yang invest jangka panjang ini berarti kita nggak Ya, semuanya harus terukur. Intinya gitu. Jadi misalkan saat ini kita rugi. Sekarang nih zaman sekarang kan lagi trennya gitu. Oke, tahun ketiga kita masih rugi, tapi tahun keempat kita untung. Gitu. Baru bisa untung tahun keempat gitu kan biasanya bisnis model yang sekarang tuh kayak gitu, yang niatnya ya nanti cari investor gitu kan gitu. Kalau gitu penting dong ya mencari investor uang dingin, karena ngurangin ini aja potensi. Ya kalau saya boleh saranin, di saat kita memulai bisnis hindarin untuk berhutang. Oh, modal yang kita punya aja. Modal yang kita punya atau kita join sama orang atau pakai angel investor. Angel investor tuh bisa mertua, bisa orang tua, bisa kakak, adik. Orang terdekat yang tidak berbunga. Ya, dan teman. Iya. Pokoknya orang yang mau berbagi resiko lah. Untung dibagi, rugi dibagi gitu. Pokoknya jangan ngutang aja. Kalau mau pertama kali mulai usaha, jangan dari uang hutangan. Ini juga ada yang bilang nih, berbisnis kemudian hidup dari operasional. Karena bilang di bisnis itu lebih baik kita punya dana cadangan 3-6 bulan ke depan lah untuk operasional. Kalau hidup dari biaya operasional itu agak beban ya nggak sih? Gini, ini saya nggak ngajarin ya. Iya. Cuma sharing aja, kita sharing. Pengalaman yang pernah saya alamin. Jadi tolak ukur untuk yang baru mulai bisnis, jangan juga kita memulai bisnis. Misalkan kita nih yang ngelakuin, kita sebagai owner, kita juga sebagai operasional. Oke. Nah sebaiknya kita sebagai operasional itu juga tetap digaji gitu loh. Iya. Misalkan Kang Sony nih punya usaha mie bakso gerobak. Oke, saya tuh digaji deh misalkan 3 juta sebulan. Ya si gerobak itu, si bakso itu harus bisa ngegaji Kang Sony 3 juta. Di saat nggak bisa ngegaji Kang Sony 3 juta, berarti usaha itu tidak profitable. Oh, ada yang memang masuk sebagai keuntungan perusahaan, tapi ada yang porsi jabatan kita juga harus dihargai, digaji. Saya kan gitu juga. Oh iya? Iya, saya digaji juga. Oke, ada di komponen itu ya? Ada di komponen. Karena ya biar terukur nih usaha kita nih bagus apa enggak gitu. Di saat misalkan nih Kang Sony, saya bisa hidup sebulan tuh minimal 8 juta lah gitu. Ya kalau Kang Sony bikin sesuatu bisnis, ya minimal harus bisa nyukupin yang 8 juta yang Kang Sony itu. Biaya hidup sebulannya itu. Salah satu ukurannya di situ. Ya, kalau misalkan cuma cukup 8 juta tuh, tapi belum ada keuntungan bulanan, ya terusin aja dulu. Karena Kang Sony harus selesai dulu dengan kehidupan Kang Sony gitu. Dapur Kang Sony harus selesai gitu. Oke. Ya kan? Di saat dapur tidak selesai, masih kurang nih kebutuhan dapur, pasti menjalani bisnisnya juga terpecah nantinya. Ya mikirin yang di rumah, ya mikirin buat develop si bisnisnya gitu. Ya pernah dengar sih itu Kang, memang benar disarankan kalau memang diri sendiri harus dikasih value nih. Iya. Jabatan yang walaupun owner tapi juga kita kan ngerunning nih. Iya. Ya gaji juga penting selain dari yang masuk ke perusahaan ya. Untuk balik modalnya, untuk BIP-nya. Dan usahain juga pisahin kantongnya. Nah, kantong usaha sama kantong pribadi harus beda tuh. Enggak banyak yang disatuin dan hancur. Saya mengalami itu. Awal saya rugi 14 miliar itu, saya punya utang 14 miliar, salah satu sebabnya saya menyatukan. Why? Kan teorinya Kang Tito udah tahu. Kan saya so tahu dulu. Iya, ini insting yang salah waktu itu. Lebih ke insting atau memang bukan? Masalah tahu aja. Masalah ini aja, bisnis apa tuh namanya? Bisnis knowledge lah, pengetahuan bisnis. Oh, oke. Ini kita sambil sharing-sharing ya Kang. Memang saya tuh tahu loh Kang, bahwa bisnis tuh harus dipisahin uang itu teorinya mah tahu. Tahu, nggak mau jalanin. Karena ngerasa duit banyak. Kalau dipisahin nggak kerasa. Yes. Orang seneng dengan visual ngelihat di rekening edan. Padahal semu. Banyak teman saya yang punya distro. Distro itu biasanya hidup dari supplier kan. Tempo pembayaran kan. Betul. Semu itu rekening banyak padahal tagihan juga banyak. Iya. Dan nggak sedikit juga yang gulung tikar akhirnya. Karena itu tidak dipisahkan mana uang bisnis dan mana uang pribadi. Itu dia tadi, orang senang aja di rekening banyak padahal nggak dipisahin itu tuh. Bisa aja aset perusahaan lebih sedikit daripada uang pribadinya. Dan dia nggak mau cipin lagi. Ya sudah. Ya itu maksudnya harus, ya kalau bisa jangan ikutin saya lah. Ya. Jadi
mana yang buruknya nggak usah diikutin. Jadi 14M loh kan. Contoh buruk itu. Nggak usah diomongin lagi, pusing saya inget-ingetnya. Yang saya bayangin kalau saya ngomongin itu apa coba? Apa? Momen saya nangis sama istri saya. Waduh. Malam-malam abis sholat isya, saya masih ingat. Kalau ngomongin 14M pasti saya ingatnya ke momen itu. Karena momen itu menjadi titik balik saya berhenti untuk menjalankan semua kegiatan bisnis saya. Malam itu. Loh, itu yang 14M hanya salah satu bidang bisnis. Masih ada bisnis-bisnis lain yang lagi jalan. Iya, maksudnya kumulasi. Akumulasi. Kan saya punya bisnis Oke. restoran, bisnis bis pariwisata. Iya. Terus IO masuk gak sih? udah berhenti. Udah berhenti itu. IO tuh saya berhenti 2012 ya, apa 11 gitu. IO tuh. Jadi ada beberapa usaha. Oke, akumulasi ruginya 14M. Dan setelah itu semua berhenti saat itu. Semua tutup. Dan maksudnya beberapa bulan kemudian ya. Karena misalnya resto kontraknya habis sampai bulan Agustus ya, berarti Agustus sudah saya nggak punya resto lagi. Tapi yang bus pariwisata bulan itu juga saya jual semua bisnya. Laku Kang itu gampang. Liquid nggak sih yang gitu-gitu? Nah itu salah satu keajaiban. Saat saya benar-benar udahlah saya salah nih. Ngaku salah sama yang di atas dengan cara saya berbisnis, dengan cara saya mungkin berbisnis yang tidak benar. Akhirnya saya ngaku malam itu kan, udahlah saya minta diatur sama yang di atas aja. Biasa Kemarin manusia. saya ngatur, saya acak-acakan. Manusia. Manusiawi. Harus ya, berserahlah dulu ya itu. Tapi waktu itu akhirnya si bisnis itu saya ada berapa terakhir, ada 6 apa 7 ya. Gak nyampe sebulan habis semua kan laku. Sana ngeliat. Jadi saya dalam waktu 2 minggu saya bisa bayar utang 8M. Dalam waktu 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu. Itu banyak diantara dari bis yang terjual. Ya. Kan aset saya yang paling banyaknya di bis. Sekarang habis tuh kan? Habis. Tak bersisa. Dulu saya sampai 9 unit bis tuh. Dan sekarang udah gak ada semua. Udah gak ada semua, almarhum semua. Oke. Bis pariwisata, terus restoran. Itu tuh semua skema bisnisnya disatuin jadi holding gitu gak sih Kang waktu itu? Kita ngomong agak teknis ya. Sosokan holding aja, padahal saya sama istri saya doang. Ya sosokan holding. Ya maksudnya saya punya sama istri saya punya beberapa bisnis. Ya udah kita bikin holdingnya. Tapi pengaturan keuangannya saat itu tuh memang kacau. Kacau banget. Ditipu sama pegawai juga iya. Waduh. Sampai pegawai saya tuh ya, orang akunting saya bikin bukti transferan palsu. Bisa? Tiba-tiba ada supplier nagih. Oke. Pak belum bayar loh. Ini kan udah. Udah nih. Nggak ada Pak. Dicek di mutasi rekening nggak ada. Saya cek lah mutasi rekening saya. Set. Memang tidak ada. Ternyata bukti transfernya diedit sama dia. Transfer bank bisa diedit. Iya sih, kan ada bukti transfer tuh kan? Iya. Diedit tanggal sama nominal sama nomor rekeningnya. Siapa yang jago Photoshop di sini? Iya pakai Photoshop katanya. Bener. Pakai Photoshop katanya. Pakai Photoshop. Adobe atau Photoshop ya? Corel apa Photoshop ya? Photoshop kalau masalah. Pakai Photoshop. Antara itu aja ya. Iya. Terlepas dari karyawannya melakukan kesalahan. Ratusan juta itu. Wah. Serius? Diakumulasikan. Laporin nggak? Dilapor tapi akhirnya udahlah. Ah ini nih, udahlah ini kadang mentalnya. Sekarang hidupnya gak kemana-mana. Rumah tangga dihancur. Ya, karmanya ada lah. Ditipu temen ada sampai sekarang tuh puluhan juta juga uang saya. Tapi orangnya sekarang gua nggak kemana-mana. Saya ikhlasin aja udah. Dia ini nggak yang apa yang ditipu itu posting jalan-jalan ke luar negeri nggak? Goblok. Kalau itu tapi enggak lah. Ada tapi kan ada. punya utang tapi posting dia flexing. lebih gaya dari ada. Ada kan? Ada. Saya pernah dituduh gitu juga. Apa itu? Saya punya utang waktu itu ya, total dari 14 miliar salah satunya kan ke teman saya tuh. Saya tuh jalan-jalan. Dia nyangka, "Wih, bayar utang nggak bisa lu jalan-jalan," katanya. Padahal dia nggak tahu saya dibayarin sama mertua saya. Ini kontak mertua saya. Seriusan, saya sampai waktu itu liburan aja, mertua saya yang bayar. Sampai separah. Gimana suasana hati? Aduh, jangan. Aduh, nggak enak ya Kang ya. Harga diri. Habis. Laki-laki kepala rumah tangga Gak bisa bayarin Gak bisa istri dan anaknya liburan. Aduh. Tapi Kang Tito cukup menyadari saat itu kesalahan memang yang utama. Saya lah. Terlepas dari ada karyawan nakal segala macam, tapi terbesar Saya lah. keputusannya. Iya. Kenapa saya bisa ditipu sama karyawan saya? Iya kan? Iya. Kenapa saya bisa mengambil langkah yang itu? Kenapa saya berbisnis dengan cara yang seperti itu?
gitu. Ya, saya lah. Gak enak tuh jadi pengusaha ya? Gak enak banget. Jadi kalau ada yang bilang jadi pengusaha enak, nggak tahu di belakangnya. Iya loh Kak. Jadi saya selalu mencoba menarasikan bahwa ada sisi lain dari seorang pengusaha. Oke. Gak cuman manisnya doang nih. Saya ceritain juga yang pahit-pahit. Saya waktu saya bangkrut, saya cerita ke orang-orang saya bangkrut dengan hutang 14 miliar itu bukan saya bangga, bukan. Saya pengen cerita ke orang-orang biar orang-orang nggak ngalamin apa yang saya alamin gitu. Kadang ada orang yang, aduh, si balaga pisan nih hutang 14 M dicari-cari. Bukan, saya pengen orang-orang nggak ngalamin apa yang saya alamin gitu loh. Oke. Itu sebetulnya gitu. Karena kalau sharing kesuksesan banyak juga, tapi cerita proses orang itu jatuh juga tidak banyak orang nyaman ngasih tahu. Karena saya juga pengen sharing tentang di saat kamu jatuh kamu harus ngapain sih gitu loh. Jangan sampai kamu tambah hancur, tambah down gitu. Kalau di saat kamu banyak masalah, kamu terus-terusan depresi, ya nggak akan dapet tuh solusinya gitu. Nggak menyelesaikan apa-apa. Ya kalau istilah orang kan gagal itu bukan cerita tentang bagaimana kamu jatuh kan, tapi bagaimana kamu berdiri saat kamu terjatuh. Betul. Bagaimana cara kamu bangkit di saat kamu terjatuh, kan itu sebetulnya. Nah saya pengen mencoba menarasikan ke teman-teman semua lah, orang banyak gitu yang gak cuma pengusaha sih. Oh ini kan umum lah tentang kehidupan gitu. Saat jatuh tuh dunia tuh yang nggak selesai terus aja, masih banyak kesempatan yang lain, cuma kita belum lihat aja gitu. Nah, kadang juga orang tuh ya suka dimanjakan dengan sesuatu yang hanya membuat mereka nyaman. Misalkan kayak menurut saya kegagalan adalah kesuksesan yang gagal. Karena ya saat itu gagal, harus bisa nerima dulu. Tidak semua orang bisa dengan mudahnya dikasih kata-kata manis ya. Bisa gini. Kadang ada ukuran orang kan beda-beda nih. Beda. Ada orang yang sekalinya jatuh langsung bangkit, ada. Ada orang yang jatuh dia butuh waktu untuk ada orang yang tipenya mempelajari nih. Oh, harus gini nih baru bangkit. Nah, karakter-karakter ini akan ngaruh menjadi seorang pengusaha yang punya karakter beda-beda nggak, Kang? Iyalah. Pasti itu ya. Pasti. Jadi saya pun waktu dulu bangkrut itu ya down juga. Tapi ya beberapa saat aja, saya nggak terus-terusan gitu. Berapa lama momen buat akhirnya bangkit? Saya merenungi ya fase gelapnya lah ya. Semingguan lah. Seminggu. Cepet dong. Ya maksudnya secara saya juga tidak bilang bahwa itu hasil maksudnya tekad saya yang bulat gitu, enggak. Banyak juga faktor dari luar gitu yang menarik saya. Aduh, ayo bangkit yuk, ayo bangkit. Seminggu ini untuk membangkitkan mental ya. Kita belum ngomongin hutang bayar. Orang, saya pengen apa nih kesalahan saya gitu. Saya mencoba untuk introspeksi dulu lah gitu. Malu ketemu orang. Malu sih enggak. Nyaman. Oh, malu enggak? Enggak, malas aja. Bukan malu, malas. Istri saya tuh ya pas malam itu, yang momen saya nangis sama istri saya itu, ngajak pindah ke Amerika. Ya siapa tahu pindah aja Pak ke Amerika. Kumaha? Gak ada buat beli. Ngajak pindah. Iya. Segitunya. Iya, karena saking dia pengen menjaga perasaan saya gitu. Iya. Maksudnya takut saya malu apa gitu kan. Udah pindah yuk. Mau kemana? Mau ke Jogja, pindah mau ke Surabaya. Kota. Iya, pindah kota. Buat kita mulai lagi usaha yang baru. Saya bilang enggak, saya nggak malu. Saya bilang justru malunya saya itu karena saya gagal sebagai kepala rumah tangga. Gagal karena saya bikin masalah gitu loh. Istri saya jadi susah, keluarga saya jadi susah. Karena keputusan saya mengambil. Saya lebih malunya karena itu gitu. Bukan malu gara-gara orang lain, bukan. Ke orang lain pun nggak masalah. Toh karena ini mah kesalahan gue pribadi. Orang-orang ngejek, wah bangkrut. Saya senyumin aja. Saya ajak bercanda aja. Nggak ada saya sakit hati. Salah satu momen menurut saya pada akhirnya dari cerita Kang Tito ya, orang tuh harus bisa menerima dirinya berbuat salah. Ketiga kata yang paling sulit diucapkan ya. Maaf, tolong, terima kasih. Maaf adalah salah satu kata yang paling gengsi disampaikan oleh seseorang, apalagi kalau dia tahu dia berbuat salah gitu. Jadi untuk seorang pengusaha Kang harus bisa menerima ya, gue salah. Harus punya mental itu dulu ya. Betul. Intinya ini mah rumus dari semua kehidupan kan. Intinya itu kita sebagai pengusaha atau sebagai apapun itu harus tahu diri. Iya kan? Iya. Tapi harus diingat, tahu diri dan percaya diri. Bedanya tipis. Iya. Dengan dia menerima bahwa dirinya berbuat salah, dia minimal tahu langkah berikutnya apa. Oke, gue salah. Maka gue harus memperbaiki. Iya, karena
kalau kita tidak tahu kita salah, apa yang mau diperbaiki? Iya, harus sadar dulu. Tapi nggak sedikit loh Kang yang akhirnya menyalahkan orang lain. Ya karena nggak tahu diri. Ya itu. Ya karena nggak tahu diri. Jadi salah satu tipikal pemimpin, tipikal pengusaha adalah saat maksudnya tipikal yang menurut saya adalah negatif ya, menyalahkan orang lain untuk sebuah kesalahan yang terjadi gitu. Ya. Dan dia tidak ngambil tanggung jawab itu gua gitu. Ya itu bukan pengusaha, bukan pemimpin, dan bukan orang yang baik. Gak usah ditemenin. Gak usah ditemenin. Iya bener loh Kang. Jadi kita tuh kalau ada di circle kita yang kira-kira orang yang negatif, toksik gitu kan, udahlah gak usah ditemenin. Ya cukup kenal aja. Gak usah deket-deket. Ngaruh ya itu. Banget, cobain deh. Ada kok. Ada kan? Pada ada kan? Cobain deh. Di saat kita mulai menyingkirkan yang menurut kita racun gitu ya. Ya. Orang yang sering ngeluh. Wah itu kuku lututnya. Nah, orang yang sering protes tanpa dasar. Iya. Wah itu banyak. Ingat kan? Banyak. Udahlah gak usah ditemenin. Iya cukup. Bukan gak usah ditemenin. Cukup kenal aja. Ya, cukup kenal. Gak usah jadi teman. Gak usah jadi teman dekat. Teman dekat. Dan jangan ada di circle kita gitu. Ini ngomongin pengusaha pada akhirnya elemennya banyak nih Kang ya. Mulai dari pertemanan termasuk yang barusan kita obrolin, insting juga kuat di sana. Yeah. Dan tidak sedikit bahwa ternyata dari elemen-elemen ini ceritanya yang sedih-sedih semua juga banyak berarti ya. Banyak banget. Ya makanya itu jadi pengusaha susah atau gak gampang tuh ya itu memang. Yeah. Banyak hal yang aspek yang harus kita pelajarin. Banyak aspek yang harus kita berani buat ngehadepin. Yes. Termasuk keberanian mengambil resiko. Ya. Berarti sekarang total berapa tahun sih Kang Tito sudah merunning bisnis? Termasuk yang gagal ya? Hidup menjadi seorang pengusaha. Dari mulai bisnis kecil-kecilan ya, saya manjat-manjat pohon, pasang spanduk. Berarti saya mulai 2004. Hampir 20 tahun dong. Hampir 20 tahun. Punya bisnis artinya punya perusahaan yang harus dikelola. Ya, punya usaha yang menghasilkan uang lah gitu. Betul, salah satunya adalah SDM nih ya. Kalau nggak salah kita pernah ngobrol ya. Lebih susah ngatur orang apa perusahaan? Orang ya? Orang lah. Pernah macet orang kan ya? Belum ya? Udah. Sering. Gimana rasanya? Pengusaha salah satunya harus berani mengambil resiko tidak disukai oleh bawahan kan? Kan orang lain ya senior saya lah ya. Cerita kan. Berhentiin orang gak bisa tidur. Saya biasa-biasa aja. Setelah mecat orang. Iya. Karena orang itu salah. Sesimpel itu ya. Kalau kita benar nggak usah Iya maksudnya ribet. Iya kan kita ada dasar gitu loh. Iya. Dia tuh karena kesalahan dia gitu. Bukan maksudnya. Ya memang kan ujung-ujungnya bisa jadi kita tidak bisa memberdayakan dia kan. Oke. Tapi biasanya kalau saya yang berhentiin orang berkaitan sama hukum lah. Oke. Pasti alasannya jelas. Itu ya. Sebisa mungkin tidak subjektif nih. Ya kalau tentang performa apa, ya itu mah. Itu kan kadang-kadang orang yang berhenti sendiri. Keburu sadar. Keburu ketahuan lebih jauh. Mundur aja gitu, ada yang gitu. Karena biasanya dia yang ngerasa beda sendiri akhirnya gitu. Ya. Dan itu biasanya dia resign. Tapi kalau yang saya berhentiin biasanya lebih banyak ke urusan hukum lah. Oke. Ini urusan sama orang ribet ya berarti Kang? Ngurus SDM tuh ya? Banget. Oke. Saat kita sekarang mungkin yang lagi nonton juga adalah posisi karyawan. Egonya karyawan itulah ego satu orang. Misalkan gue di akunting. Maka ego gue adalah ego untuk kepentingan diri. Pasti. Yang orang sering kali tidak berempati adalah pengusaha itu yang dipikirin semua. Si karyawan tuntutannya biasanya hanya untuk kepentingan dirinya. Kita ini nggak salah. Karena gimana pun juga dia punya hak untuk menuntut itu. Betul. Tapi pengusaha ternyata yang harus dipikirin adalah semua hal. 2 kepala, 5 kepala, 10, 100 ribu. Tapi ya banyak kita kan tidak bisa meyakinkan orang bahwa kita tuh betul-betul pusing nih. Kita kan nggak bisa maksa. Jadi ya sudah lah. Kan rumusnya itu jangan kita nuntut orang untuk ngertiin kita. Oke. Ya kita sebisa mungkin ngertiin orang. Iya. Karena kalau di saat kita nuntut orang buat ngertiin kita, ujung-ujungnya banyak kecewa. Betul. Dan ini berlaku dua arah ya. Iya. Atas ke bawah, bawah ke atas. Betul. Saat kita menuntut dan horizontal juga. Jadi saat kita menuntut sesuatu ke manajemen, kita harus paham yang kita tuntut itu apa dan itu secara aturan mungkin nggak? Ya. Dan
jangan, kalau saya ya, jangan dulukan hak, Yes. dulukan kewajiban. Bener, dulu kan kewajiban. Pengusaha, ya kewajiban kita sebagai pengusaha lakuin dulu gitu loh. Betul. Kesejahteraan karyawan, Ya. gaji. Kenyamanan karyawan bekerja. Kenyamanan tuh susah banget sekarang didapetin ya. Banyak orang yang keluar alasannya karena life balance. Halo Gen Z. Mental Iya, pada health. kena. Waduh, dikit-dikit mental health. mental health. Iya, healing. Angkatan kita kayaknya kayak gitu ya Kang ya. Ya, Somehow. sama. Ya beda zaman sih kayaknya. Betul. Beda zaman ya, maksudnya kita dilahirkan oleh generasi baby boomer, Ya. ya kan? Ya. Gen Z dilahirkan oleh generasi Kita. Berarti yang salah kita yang ngajarin. Karena kita dulu nganggap kita mah dididik orang tua kita gini. Kita nggak mau anak kita mungkin segalak itu kita. Jadi kita melembut. padahal banyak juga pendidikan dari orang tua kita yang bagus gitu. Betul. Kita terlalu mencap aja sih. Orang tua kita gini-gini, padahal mah kalau kita pikirin bagus juga mereka. Iya, gitu. benar. Galak, orang tua kita galak. Sebenarnya buat kita disiplin gitu. Dan itu yang membentuk kita sekarang. Iya. Ini bukan berarti Mengeneralisir semua enggak. enggak. Banyak juga Gen Z yang Iya. mentalnya bagus, gitu. Banyak juga yang enggak. Ya sembilu. Tapi kreativitas kita harus akuin ya. Banget. Mereka Banget. kepikiran gak sih kita bakal nemu orang dapat duit dari YouTube? Karena ini yang saya pelajarin ya, Gen Z itu kategorinya digital native. Artinya mereka keseharian hidup digital semuanya. Iya. Mereka bisa tahu how to use. Betul. Kita enggak. Kita belum. Belum. Atau terlalu malas. Iya terlalu karena Lagi malen urang. itu penyakit gen. Kita Gen XY. Nah itu tuh. X lah tuh. Kita milenial awal sebenarnya. Gitu. Peralihan lah. Peralihan. Analog ke digital kita ngalamin. Iya, ngalamin, Nah, betul. dan itu ngaruh loh untuk jadi seorang pengusaha. Pengusaha nih, saya pernah dengar ya ada seorang yang success story. Bisnis lama dia bagus-bagus. Tapi sekarang cara dia merunning bisnis masih dengan cara lama dan itu ngaruh ke bisnis sekarangnya tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang sekarang mengandalkan digital. Itu rumus gak tahu diri. Eta. Iya kan? Tapi saat kita nggak punya kemampuan itu, kita selalu bisa menggunakan jasa, ya kan ya? Ya, makanya kalau kita tahu diri, nggak bakalan tuh kayak gitu. Iya benar. Oh dulu tuh kayak gini tuh gak bisa terapin lagi nih. Iya. Sama sekarang yang berhasil siapa nih? Orang yang umurnya 26 tahun udah jadi miliarder gitu. Ya. Coba terapin deh bisnisnya nanti 10 tahun ke depan. Belum tentu. Belum tentu berhasil juga. Karena mungkin sudah ada yang lain, cara yang lain. Itu dinamis tuh bergerak terus tuh. Iya, menghasilkan uang jadi selebgram. Iya. Nggak ada zaman dulu rumusnya sekolahnya juga. nggak ada. Boro-boro. Main game, dulu Main main game, game dapat bot duit. dimarahin. Main game bot pakai benang. Pakai benang. Bayar 50 perak. Udah habis 30 menit ditarik sama abangnya. Si antit, debt collector. Main game bot cowboy deh. Buat cowboy tetiu. Tenenet. Sekarang mah e-sport bisa miliaran hadiahnya. Iya beneran. Berarti pengusaha harus punya pemikiran yang dinamis ya. Adaptif. Yes, itu kalimatnya, kata yang tepat sih. Sudah di titik itu belum Kang? Mencoba belajar terus. Makanya ada podcast ini kan. Gak kepikiran saya mau bikin podcast. Tapi kata tim saya harus. Timnya ini Gen Z. Semua pulang dari sini minta makan semua. Awas aja nggak diedit. Hasilnya harus Bagus. Jangan sampai nanti saya diserang ini. Kayaknya dari tadi kita ngomongin hal-hal yang gak enak. And it's okay. Dalam artian gini, semua pilihan hidup selalu berwajah dua nih. Enak dan tidak enak. Yeah. Suka dan duka. Yeah. Kita dari tadi ngomongin duka. And menurut saya sih banyak orang harus tahu dulu langkah pertama, kedua, ketiga. Karena yang orang lihat sejauh ini ya langkah ke 100-nya. Wah, si ini udah pengusaha suksesnya udah jalan-jalan, udah punya mobil, udah punya apa. Langkah 1, 2, 3 ternyata Darah-darahnya nggak dilihat. berdarah-darahnya. Pengen lihatnya itu yang udah jadinya aja. Makanya mungkin banyak orang, wah pengusaha ini sukses nih, coba gagal. Wah saya nggak bisa. Padahal yang harus dia cari tahu cerita dukanya juga harus Harusnya tahu. begitu cerita ke orang sukses. Ya tanyain pas susahnya gimana. Iya. Ini wah, omsetnya udah sekian miliar Iya. per bulan sekarang. Iya. Ya, dulunya kan gak dilihat sama dia. Karena kalau kita mau cari tahu ya,
Sok, coba cari tahu. Lebih banyak mana pengusaha yang langsung sukses di kesempatan pertama atau proses? Pasti proses. Yang long lasting ya. Ya, betul. Yang sustainable lah gitu, Ya. yang bisnisnya stabil Ya. gitu kan. Pasti step by step tuh. Nah, dari bawah. Bukan berarti kita ngajak orang dari bawah terus. Enggak. Mungkin ada orang yang beruntung. Iya. Langkah pertama berhasil, bagus. Iya. Kenapa tidak? Mungkin dia punya elemennya semua. Rafathar contohnya. Ya. Itu contoh sama Cipung sekarang berdua. Iya, ada orang yang beruntung ya. Ada fotonya di Royal Family. Ada. Anda di sana bergaya bisa gitu. Tapi saya juga ini loh, ada kebetulan pengusaha di Bandung. Ini apa? Brownies Amanda. Kebetulan si, kediamannya itu di kompleks saya, Kang, di GBI. Di Ciwastra. GBI itu kan gereja bergelombang indah ya. Jalannya itu kan bergelombang tuh. Yang di situ siapa sih? Amanda. Bukan siapa? Yang rumahnya di situ Pak siapa? Aduh, lupa ya namanya. Pak ini bukan ya? Pak Andi bukan? Aduh, saya nggak tahu namanya. Tapi yang menarik adalah itu dia bisnisnya ini pada akhirnya mereka sudah sampai ke generasi ketiga yang saya tahu nih. Sekarang Nah, iya. Betul. cucunya. Nah, cucunya membuat bisnis lagi tuh, Scoop and Scoop kalau nggak salah tuh. Kebetulan saya Di MC Ciwastra. openingnya ya. MC-nya gitu. Artinya Sudah lihat pabriknya belum? di situ ya, di belakangnya. Di Sumedang gede banget. Itu pabrik apa? Amanda. Brownies. Iya. Jauh amat Sumedang. Kau seriusan? Saya tuh tahu. Kan saya rumah di Margahayu kan. Dulu, sebelum nikah. Yoi. Dulu saya pakai katana. Asik. Satu saat tuh saya kenal Kela, tahun berapa nih? Tahun berapa nih? Kuliah saya mungkin 2004. 2004. Oke. Apa 2000? Pokoknya antara 2002 2004 lah ya. Artinya ngalamin Amanda ngantri di Ranca Bolang ya? Iya. Nah pas saat momen ngantri itu saya ada bengkel las kan depan tokonya Iya. tuh, bengkel las knalpot. Terus ada satu bol gitu gede lah gitu. Oke. Ah, buat apa ini? Ini buat bikin brownies. Dia masih bikin itunya di situ di tukang las biasa gitu loh. Si Tahun itu alat. ya. Si Amanda itu. Iya. Sekarang Di Pak. Sumedang. Aduh. Gede itu. Iya iya. Iya. Saya pernah jalan-jalan bareng. Iya. Pas ada reward lah ya dari supplier bareng sama salah satunya Pak Andi. Terus ya saya kenal juga dengan Pak Sugeng. Iya. Ya memang luar biasa. Iya, itu artinya salah satu bisnis yang sustainable saat sudah ada generasi yang melanjutkan usahanya tapi tidak dilepas, yang saya tahu ya waktu itu. Momen Amanda menurut saya Ya. semakin sekarang bertahan dan semakin besar adalah momen dia buka cabang di kota-kota Itu. lain. Kalau kata saya ya. Ya. Karena dulu saya semang meragut kenapa ya Amanda kan oleh Bandung. Bener. Kok Saya bukan di juga gitu. Jogja, bukan di Makassar, bukan di Palembang gitu. Ternyata itu strategi yang sangat tepat. Gitu. Karena pada akhirnya orang kalau pengen ya beli, semakin tepat itu reachable, ya produk terjual. That simple. Kan wah identitas Bandungnya hilang. Ya kalau ngomongin historical story, Tetap ya iya. aja. Tapi bisnis coy. Orang ke Bandung nyebutin 3 besar oleh-oleh pasti Amanda salah satu. Iya, kesebut itu. Iya. Dari Dia tetap 90 jadi- tadi. Tetap jadi legend juga di Bandung gitu. Iya. Saya masih suka yang brownies standar sih, yang coklat. Saya nggak tahu ya. Setelah Amanda kayaknya khas Bandung nggak ada lagi yang sustainable. Dulu sebelum Amanda Sus Merdeka. Iya. Tapi beda nih, beda cerita sama Amanda. Amanda sampai kan sekarang kalau pun sekarang masih. yang masih bertahan terkenal. Ya. Kartika Sari, Kartika Sari. Prima Rasa. Tapi kabarnya itu juga brandnya aja. Katanya Katanya ya? katanya gitu. Tapi kan saya nggak tahu Iya, aslinya. konfirmasi aja kalau tahu. Iya, iya. Ini kata Nanti- percenahan, iya, percenahan. iya. Ini gibahnya lah. Ini gibahnya katanya. Eh, Amanda. Dan setelah Amanda ini saya belum nemu lagi Iya. ada oleh-oleh khas Bandung Iya. yang bertahan lebih dari 2 dekade. 2 dekade. Iya sih bener. Sok, siapa lagi? Bener. Nggak ada. Bakso Linggarjati sih bukan oleh-oleh. Nah, ini oleh-oleh produk Kita ngomongin oleh-oleh ya. Produk Oh oleh-oleh. iya. Iya sih, make sense. Dan Amanda bisa nyelip, ya kan? Di Iya. antara Kartika Sari, Iya. Prima Rasa yang sudah memulai jauh Betul. sebelumnya, Ya. dan bisa jadi legend juga sekarang di Bandung gitu. Hebat nggak? Dan kalau nggak salah Kartika Sari gitu bukan di luar kota nggak sih? Kayaknya nggak ya? Nggak ada. Cuma Bandung. Setahu Kan? saya nggak ada. Cuman Amanda yang melakukan Ya, Prima strategi. Rasa juga setahu saya nggak Nggak ada. Malah ekspansinya kan ke restoran, ke kafe ya. Iya. Kartika Sari juga restoran, Madam Sari Iya. gitu kan. Tapi kalau Prima Rasa dia bukan di outletnya kan? Kalau di Kartika Sari kan di outletnya Outlet. kan? Kalau Betul. Prima Rasa kan bikin lagi Bellamy, Iya. satu lagi apa gitu. Nah Yang ini kita udah masuk ke obrolan enaknya ya jadi pengusaha ya.
Udah ngalir tuh. Tapi kan nggak tahu juga Amanda dulu berdarah-darahnya. Nah, gimana. betul. Mungkin banyak produk yang gagal. Betul. Ya kan? Yang sisa. Atau mungkin persaingan bisnis. Iya, nggak tahu Pasti banyak orang Indonesia kan jago bikin KW ya. Pasti ada tuh KW. Kan banyak juga dulu yang niru Brownies Kukus. Iya, Brownies Kukus banyak langsung. Tetap aja Amanda. Karena brand. Orang kalau sudah percaya Dulu ke ada brand. ya followersnya Amanda. Saya sempat itu juga bareng juga liburan. Omsetnya gede juga loh. Followersnya Amanda tuh maksudnya dia bikin brand yang sama, produk yang sama. Mirip sama Amanda, Brownies Kukus. Bandung. Tapi omsetnya lumayan. Lumayan, saya tanya-tanya kan. Lumayan juga ya. Padahal followers. Padahal followers. Gimana yang leader sih? Kalau saya masih punya prinsip yang namanya followers tidak akan bisa mengejar inovator. Pada dasarnya nih. Pada dasarnya ya. Tapi sekarang ada juga Pak. Ada juga. Salah satunya digital. Iya. Yakin saya. Dulu HP lah. Nokia. Begitu ada si Samson. Samson. Iya kan? Bams kan. Tak akan berhenti. Kemana ya Samson? Gak ada. Ada. Samsonnya mah ganti vokalis. Kayaknya gak pada tahu Pak. Tahu. Hah? Naluri lelaki itu mah. Kirain belum lahir. Tahu ini pada tahu. Nah artinya orang kalau udah ngelihat langkah ke 100-nya, oh enak ya bisnis yang udah long last. Iya. Sekarang sudah bisa menikmati hasilnya dalam bentuk autopilot. Setelah sistem bisnisnya sudah jadi, kemudian sudah bisa running sendiri. Saya pernah ketemu ini Kang. Waktu itu saya naik Gojek ya, naik motor. Gojek motor ngobrol, bayangin dari Kircon ke Ciwastra, gebek angin ngobrol Kang. Kedengeran. Denger sih untungnya. Kirain si Mang ngomong apa? Untungnya masih denger. Jadi dia tuh ternyata karyawannya Steak and Shake. Oke, warung warung steak ya. Warung steak. Steak buat orang-orang yang nyari murah itu pilihannya. Soalnya kan ada kritikus yang steak tuh harus bla bla bla. Enggak ada, mana selera ditepungin katanya. Iya, mana ada steak ditepungin, itu ada laku. Yang penting menghasilkan uang. Nah, kan itu katanya ownernya usianya masih 45 kalau nggak salah. Iya, Pak Jody ya. Orang Jogja kalau nggak salah. Orang Jogja. Itu tuh autopilot. Dia sudah tinggal menikmati hasilnya. Outletnya ratusan Pak. Dan bahkan dia memulainya dia warung kecil. Tapi memulainya dulu, katanya. Bapaknya kalau nggak salah bisnis kuliner juga. Oh bapaknya Ya, di Sokong. Kalau nggak salah punya steak, jualan steak juga kalau nggak salah ya. Saya pernah nonton YouTube-nya itu. Ya. Bapaknya pernah punya warung. Jadi ya dia modifikasi lah. Oh iya. Itu dirasakan oleh semua kalangan. Yes, itu dia. Dia punya 1000 plastik. Zaman dulu ya, saya kuliah 2000 berapa ya? Dia mulai 2000-an kan? Zaman kita kuliah 2000-an. Ya, 2000-an. warung steak itu. Warung steak. 5.000 loh harganya. Saat kita nggak mampu ke Sierra beli steak betulan, kita beli warung steak. Steak bertepung tapi reachable ngajak cewek. Minimal nggak malu-maluin lah. Iyalah, bener lah. Dulu kan zamannya masih ngajak ngedate itu ke Mana? Ini saya masih ada sekarang sisa satu. Di mana? Coba. Di mana? Di sebelah sini. Indomie telur apa? Matahari. Oh coy, Matahari kan dulu gede tuh di. Iya di mana itu? Taman Depannya Dampok WI. ya? Depannya WI. Saya kok nyebutnya taman, kok Bapak WI? Warung Indonesia. Saya tahunya taman, Saya sebelah situnya warung. Taman Itu kalau beli rokok Flexi. Capri di situ tuh. Oh, iya. Sama minuman kesehatan. Aduh, zamannya sama lagi, ya ampun. Tapi Matahari kita harus akui sebagai orang Bandung Legend juga. legend. Tapi sekarang sepertinya tidak sewah dulu ya. Kalau menurut saya waktu itu kalah sama ini ya. Kalah sama si Abnormal. Abnormal itu bisnis gede coy. Barang yang Itu sama. sindikat kuliner bukan? Saya sindikat kuliner. Sindikat kan? Saya sempat jadi ketua sindikat kuliner. Ya. Ya. Dulu saya ketua kedua lah. Pertama Kang Ginda, terus saya. Kalau menurut saya jadi si Abnormal itu sebetulnya modifikasi kan dari si Matahari ini. Iya. Jualan Indomie, tempatnya keren, Telur, wifi kenceng, roti, ya. harga murah. 20.000 mahasiswa bisa nongkrong lama. Sama. Wifi yang terkenal kenceng katanya. Yoi. Mau nggak pernah diusir. Cuman mesen 1 gelas minuman dan 1 makanan Indomie gitu ya. Iya. Modifikasi penting ya berarti. Tapi ya sekarang ini juga ya Apa si Abnormal udah mulai Masanya sudah lewat. lewat. Sekarang sebelah nih yang makin gede. Yang mana lagi nih? Si Gacuan.
Oh iya, kan dulu kan nasi goreng mafia, abnormal, grupnya itu kan. grupnya itu kan. Sekarang Mie Gacoan naik nih. Gacoan naik. Bakso Bujangan dulu 3 tuh. Iya, bakso bujangan. Ya, Grupnya itu kan grupnya itu kan. yang besar lah ya. Iya. Ada juga produk-produk yang lain kalau nggak salah, Iya. tapi ya nggak sebesar yang 3 ini lah. Yes, kita ngomongin dari tadi brand nggak apa-apa karena kita ngomongin experience. Iya. Dan Bukan promosi, memang. bukan promosi. Ini mah real aja. Betul. Memang ini bisa jadikan kita pelajaran Iya. buat para pengusaha atau Betul. orang yang mau memulai berusaha. Gitu Ya, kan. Harus mengambil pelajaran dari siapapun selama itu baik. Gitu. betul. Dan artinya gini, yang kita lihat sekarang, yang dilihat oleh angle konsumen, Ya. mereka berhasil. Tapi di balik keberhasilan mereka ada berdarah-darah dulu yang mungkin harus mereka laluin gitu Kang ya. Iya, iya. Harus tahu itunya juga sih. Maksudnya Iya. jangan tahu manisnya doang gitu. loh. Oh, terus ini juga kalau kita nanti mencoba untuk menganalisa suatu bisnis, Ya. ya ini versi kita gitu loh. Bukan Ya. bukan salah, ini versi kita sih kayak gini, pandangan kita kayak gini Ya. gitu loh. Dan kita nggak akan masuk ke teknisnya banget karena dapurnya juga kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin kan kita tahu. Tapi kayaknya bukan porsi dibahas di sini. Ya, Iya. kita coba tampilkan adalah ya itu tadi ya, maksudnya hal menarik yang bisa kita jadikan pelajaran. Ya walaupun episode hari ini kalau saya lihat sih lebih banyak dukanya ya. Kita Kita cerita ngelihat duka, angle kita cerita cerita duka. Nanti akan ada episode cerita Termasuk suka. duka saya diceritakan juga. 14M coy. Kan waktu itu dia datang debt collector. Ditelepon. Jadi gini, saya Wah, sebelum dapet. macet ke kartu kredit, Ya. ke bank, ke investor Sorry, perorangan. waktu itu berarti salah satu modalnya dari bank. Iya, Modal yang yang- gede kan dari bank. Oh, Yang oke. gedenya dari bank. Makanya Terus. tadi kan aset saya tidak sebanding dengan utang saya karena saya punya utang juga ke perorangan. Karena memang untuk modal kerja salah satu cara untuk dapat modal suntikan ya minjem ke bank. Salah Itu adalah cara yang umum. Salah satunya. Oke. Nanti kalau mau bahas tentang ilmu hutang, ya coba nanti ada episode Sendiri terbesar. ya? Nah, karena panjang juga. Bahas utang. Maksudnya utang itu harus dengan ilmu juga. Karena utang itu masuk neraca yang pertama dan untuk sebuah perusahaan utang nggak apa-apa loh selama Apa-apa. bisa dikelola. Nah, utang itu bisa jadi senjata kita untuk membesarkan usaha kita, bisa jadi juga senjata untuk membunuh diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak tahu cara mengelolanya utang. Lu utang berapa? Debt collector itu tahap nelpon. Ini telepon. Tapi saya gini, sebelum saya macet, Ya. saya datangin dulu. Ngaku dosa dulu. Dosa dulu. Karena saya tahu nih, saya kalau itu pasti datengin. Oke, Pasti oke. gini, saya datengin dulu. Untuk bank saya datengin. Pak, ini mungkin 2 bulan lagi saya nggak bisa bayar cicilan. Kenapa Pak? Saya ceritain. Oke. Tapi Bapak saya bilang kalau lakukan aja tugas Bapak, mau nagih saya, Oke. mau menjalankan administrasi, ngasih surat peringatan, melakukan lelang bahkan, silahkan aja saya bilang gitu. Saya tidak akan melakukan perlawanan saya bilang. Wow, itu untuk orang bank appreciate loh ada Iya, makanya debitur yang seperti itu. kan karakter ya, maksudnya kita kan harus tahu diri tuh itu. Kita Betul. yang punya utang gitu loh, jangan sok-sokan. Iya. Kita yang punya utang Lebih kita yang galak. galak gitu loh. Kayak kenal. Yang punya utang lebih galak, banyak. Mudah-mudahan nonton ya. Sebagai orang yang pernah kerja di bank 5 tahun ya, saat ada debitur ngaku ngutang itu menyenangkan buat orang bank. Mereka pengen ketemu, saya temuin. Telepon selalu saya angkat. Direspon artinya. Nggak pernah saya tuh ngebiarin telepon nggak diangkat, nggak. Karena salah satu tahu diri. Iya, karena ya maksudnya udahlah, meskipun itu buat uang mereka, tapi kan kita ngutang ke mereka. Lu udah salah, ya lu beresin. Nah itu. Lu ngaku aja ya, tinggal Dan cari solusi. saya nggak percaya dengan kita seperti itu menyadari kesalahan kita, banyak dipermudah. Kadang mereka yang bantuin gitu loh. Nah, karena mereka ingin asetnya balik juga dong. Ada juga yang jadi yang tadinya nagih-nagih saya, jadi reseller saya Pak. Wah. Oh iya, Ada. relasinya dibangun. Iya. Daripada berseberangan dirangkul jadi teman. Iya, banyak. Nah itu rumus-rumus pebisnis yang mungkin gak ada di buku teori. Kayak misalkan nih, saya pernah bantuin teman saya di usaha hiburan malam ya, tempat minum, bar gitu. Terus dia ngomong, kebetulan saya yang handle operation ininya, hariannya. Ada yang namanya koordinasi ya. Mungkin buat yang tahu ya itu setoran ya. Ini gak akan dibip kan? Ini aman dong, pinggir jalan Kan biarin. Bapak nggak nyebut ke siapa. Iya. Kalau nyebut jangan. Iya, soalnya biasa bisnis hiburan malam salah satunya ada koordinasi. Dan itu gede. Wow. Dan teman gua ngomong, Son, kalau koordinasi, lu jangan memposisikan diri berseberangan. Karena lu tambah berat.
rangkul jadi supaya kita berdampingan, apa yang bisa saling bantu. Dan itu nggak ada di buku teori manapun, di buku ekonomi. Lo nggak akan nemu menjadi seorang pebisnis. Jadikan pesaing bisnis Anda adalah teman Anda. Mungkin nggak ketemu. Yang gitu-gitu tuh harus dibangun dari experience. Kalau ditampilkan di laporan keuangan dan diperiksa, jadi masalah juga, Pak. Betul. Ya kan? Orang-orang yang ngerti apalagi? Apaan nih gitu. Makanya. Oke. Berarti episode hari ini kita ngomongin tentang hal-hal yang gak enak. Gak enak. Nanti kayaknya soalnya kalau mau digabung ke enak dan enak panjang banget. Tapi nggak enak ini salah satu langkah kita untuk siap menghadapi dunia usaha. Karena menurut saya kalau apapun pilihan hidup kita, ambil satu paket, jangan pengen enaknya aja. Betul. Enggaknya pun bagian dari pilihan lo gitu. Maka nikmatin. Jadi kalau ngedengerin motivator, ngedengerin siapapun yang berbicara tentang bisnis ya boleh diambil, tapi harus berimbang juga. Apa sih nggak enaknya jadi pebisnis? Masalah apa sih yang kira-kira bakal timbul kalau saya mau mulai bisnis? Atau saya lagi pas ngejalanin bisnis? Gitu. Karena yang kita obrolin hari ini, kita menurut saya belum teknis. Karena kalau kita ngomongin dukanya, misalkan mungkin kita belum mendalam di tipe karyawan, operasionalnya apalagi sih, barang nggak ada, itu kan udah teknis tuh. Komplain customer. Wah, itu mah udah hal-hal yang berkaitan dengan operation. Nah, ini kita ngomongin secara general dulu, termasuk mental dulu, bahwa menjadi seorang pebisnis itu kompleks sekali gitu. Fondasinya dulu. Gitu. Udah berapa jam sih kita ngobrol? 2 hari ya? Wah, ya udah. Oke. Cukup ini? Cukup ya? Sampai ketemu lagi. Kita nanti ngobrolin tentang duka yang lebih mendalam. Jangan, Pak. Saya teringat-ingat, Pak. 14 bro. Ya gitu, thank you. Nanti kita ngobrol lagi. Kita di episode berikutnya ya. Kalau kebetulan ada yang nonton dan pengen nanya atau ngasih ide ngebahas apa, boleh lo ya? Boleh. Boleh bahas tentang ini dong, waktu 14 itu. Nanya. Nangisnya kayak gimana? Apakah bari kocehan atau kemana? Kan nanya boleh dong. Boleh. Sangat boleh. Iya, kalau yang mau tentang saya teringat-ingat. Atau yang mau nanya tentang nyonya waktu itu gimana gitu. Ya boleh dong. Karena nggak sedikit juga yang di saat gagal bisnisnya, rumah tangganya juga gagal. Ya. Dan di situ akan terlihat kadang mana teman sesungguhnya, mana teman yang butuhnya, mana teman hidup sesungguhnya, mana teman hidup yang saat sukses aja. Iya, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ya udah, sampai ketemu di podcast berikutnya yang masih belum ada judulnya ya. Belum ada judul. Aduh, kayak kenal film itu. Podcast loh, Pak. Podcast. Salah. Ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.